kata Rasulullah? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah. Siapapun yang doa Allah kabulkan, yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Artinya apa? Tiap malam Allah nunggu kita, teman-teman semua. Setiap malam. Namun kita nggak datang. Setiap hari, selalu, setiap saat Allah datang kepada kita. Jadi siapa yang pergi sesungguhnya? Siapa yang berpaling sesungguhnya? Siapa yang meninggalkan sesungguhnya? Bukan Allah. Kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi musibah sangat besar dalam kehidupan kita. Mau minta tolong sama siapa? Mau cari ketenangan sama siapa? Kau pikir cari ketenangan pada orang lain bisa membuatmu tenang? Mungkin tenang sementara. Tapi ketenangan yang hakiki adalah ketenangan ketika kau kembali kepada Rabbmu. Dengan menundukkan dirimu, kepalamu, bersujudlah berlama-lama di situ. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang bulan Sya'ban, ya. Dan kemudian pada akhirnya nanti kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain terus menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai perkara taubat. Teman-teman tahu kan? Berbagai macam maksiat yang kita lakukan itu menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam dosa yang kita lakukan itu menjadi penghalang amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memasuki bulan Sya'ban dan akhirnya nanti kalau Allah berikan usia masuk kepada bulan suci Ramadan, ini adalah waktu di mana kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berbuat dosa. Nggak ada orang yang suci, orang yang bersih, nggak ada, kata Rasulullah SAW. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa, mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpaling, dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah akan berlari menuju kepada kita. Kadang-kadang supaya kita nengok kepada Allah memang harus dikasih ujian dulu. Coba Bu, bayangin ya, kalau kita berikan analogi. Kita memanggil orang nih, suara kecil. Fulan, nggak kedengeran. Giliran kita teriak, baru dia noleh. Atau kita lemparin batu kerikil, nggak noleh. Dikasih batu gede, aduh sakit, baru noleh, bener? Begitu pula dalam kehidupan kita. Dikasih ujian kecil, nggak noleh kepada Allah, nggak dekat-dekat kepada Allah, nggak tobat-tobat juga. Kasihlah sama Allah, Allah memberikan ujian yang langsung besar supaya engkau noleh kepada Allah, supaya lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tadi kita ngebahas supaya kita nggak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendekat kepada Allah. Salah satu orang berpaling itu ketika ditimpa ujian dia justru berpaling. Sekarang saya mau masuk kepada bab berikutnya, yaitu perkara taubat, teman-teman sekalian. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ayat ini teman-teman semua Allah katakan jangan berputus asa dari kasih sayang Allah? Karena kadang-kadang kita manusia kalau sudah jauh daripada Allah, kita akan bilang, ya sudahlah, sudah terlanjur nakal sekalian aja. Ya sudahlah, sudah terlanjur berbuat dosa, sudah terlanjur menjadi ahli maksiat, ya udah sekalian aja. Allah juga nggak bakal ampunin saya kok, biarin aja saya masuk neraka, itu urusan nanti. Apa yang terjadi kepada diri dia? Dia putus asa kepada kasih sayang Allah. Dia sangka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Bukan. Allah terus mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, sebesar apapun maksiat yang kau lakukan. Allah katakan dalam surah Az-Zumar 53, Allah nggak panggil loh dengan kalimat wahai penzina, wahai pemabuk, wahai pencuri, wahai orang yang berkhianat. Apa yang Allah panggil? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Indah nggak kira-kira? Sopan banget nggak kira-kira bahasanya? Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini orang-orang berpaling daripada Allah karena dia putus asa. Udahlah, hidupku udah rusak, sekalian aja rusak.
mau digimanain juga nggak bakal bisa jadi orang baik kok. Ngapain juga ikut-ikutan datang ke majelis taklim? Nggak pantas kok saya berada di sisi orang-orang soleh seperti mereka-mereka yang ada di masjid. Saya ini sudah terlanjur kotor, saya nggak mau jadi orang munafik. Saya mau jadi diri saya apa adanya. Itu putus asa. Dia lagi putus asa. Kenapa? Karena syaitan memberikan was-was kepada dirinya. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sudahlah, kamu itu orang yang buruk, orang yang banyak maksiatnya. Kamu kira kamu bisa jadi orang baik? Kamu kira kamu bisa pura-pura tuh gabung bersama orang-orang di masjid? Kamu itu ahli maksiat. Dosamu itu luar biasa, semua dosa besar mungkin kamu sudah kerjakan. Gak malu apa gabung sama orang-orang baik seperti mereka? Kalau Allah buka masa lalumu, mau taruh di mana mukamu? Itu was-was dari syaitan. Ingat, syaitan itu nama sifat. Dia bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia, yang mengajak engkau turut jauh berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah rindu. Di mana engkau? Engkau dulu pernah taat kok. Engkau dulu pernah berdoa dengan khusyuk kok. Di mana diri yang itu? Sudah berapa lama engkau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa terus-menerus sedih dan lari jauh daripada Allah? Allah rindu. Allah tunggu setiap malam dirimu. Apa kata Rasulullah? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah. Siapapun yang doa Allah kabulkan, yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Artinya apa? Tiap malam Allah nunggu kita, teman-teman semua. Setiap malam. Namun kita nggak datang. Setiap hari, selalu, setiap saat Allah datang kepada kita. Jadi siapa yang pergi sesungguhnya? Siapa yang berpaling sesungguhnya? Siapa yang meninggalkan sesungguhnya? Bukan Allah. Kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi musibah sangat besar dalam kehidupan kita. Mau minta tolong sama siapa? Mau cari ketenangan sama siapa? Kau pikir cari ketenangan pada orang lain bisa membuatmu tenang? Mungkin tenang sementara. Tapi ketenangan yang hakiki adalah ketenangan ketika kau kembali kepada Rabbmu. Dengan menundukkan dirimu, kepalamu, bersujudlah berlama-lama di situ. Ibu-ibu tahu, teman-teman tahu makna sujud itu apa? Dari seluruh badan kita yang paling mulia kepala kita letakkan di tempat paling rendah. Kemudian kita katakan Subhana Rabbiyal A'la, Engkau yang maha tinggi ya Rabb. Kami ini bukan siapa-siapa ya Allah. Kami ini kerdil ya Allah, kami ini kecil ya Allah. Engkau berhak memberikan apapun kepada kami wahai Allah. Kami hanya seorang hamba yang punya tugas menjalani semua skenario yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Itu maksudnya. Kami tunduk kepadamu ya Allah. Kami menerima semua takdir yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kamilah hambamu yang lemah dan hanya bergantung kepadamu. Allahus Samad, Engkau tempat bergantung ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Itu tuh sujud tuh ibu-ibu sekalian. Kita merasa diri kita begitu rendah, kita merasa diri kita begitu lemah. Itu makna sujud. Makanya disuruh memperbanyak sujud. Engkau rendahkan dirimu, bahwa diri kita bukan siapa-siapa. Gak ada apa-apanya diri kita ini, teman-teman sekalian. Lantas kenapa harus marah-marah sama Allah? Siapa dirimu? Lantas kenapa harus tidak terima dengan semua takdir yang Allah berikan? Siapa dirimu? Suka-suka Allah memberikan apa ke dalam kehidupan kita? Yang jelas Allah kasih masalah, Allah kasih solusi. Dalam surah Duha tadi, Allah tidak mungkin menghilangkan masalah daripada kita, enggak. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada dirimu untuk bisa melewati masalah itu. Seperti ibu-ibu misalnya ya, dalam kehidupan kita, teman-teman semua, kita lagi mengemudikan perahu ya, misalnya ya, perahu. Di tengah-tengah perjalanan perahu, tiba-tiba gelombang dahsyat, kemudian terjadi badai ya, kemudian perahu kita goyang. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengan keimanan ya, menghilangkan gelombang dahsyat itu, atau menghilangkan ombak yang luar biasa, atau menghilangkan badai yang luar biasa? Enggak. Yang Allah berikan adalah keyakinan dalam dirimu bahwa kau bisa mengatasi gelombang itu dan kau bisa selamat dalam melewatinya. Dengan keyakinan dalam diri kita bahwa engkau tidak sendiri, Allah akan menolongmu, kita akan punya kekuatan untuk bisa melewati itu. Jadi dengan iman yang kita punya, bukan lantas Allah menghilangkan semua kesusahan, tidak. Yang Allah berikan dengan iman yang kita punya, kekuatan untuk bisa melewatinya, dan semuanya akan terlewati. Sebagaimana surat Ad-Duha tadi yang sudah kita bacakan, semuanya terlewati. Jadi teman-teman sekalian, dalam surah Az-Zumar 53 kembali lagi, bahwa Allah menginginkan kita untuk jangan berpaling daripada Allah. Jangan putus asa, jangan putus asa. Semua tinggal minta sama Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, akan aku perkenankan kepadamu. Allah kabulkan semua doa, semuanya. Teman-teman lihat dalam surah
tentang doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman sejauh ini berdoa sudah berapa lama sih? Mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin baru segitu. Lalu berhenti, berpaling daripada Allah. Engkau tidak kabulkan doaku ya Allah. Untuk apa aku berdoa? Enggak engkau dengarkan juga. Lalu kita berpaling. Teman-teman lihat surah Maryam, ya, ayat ke surah Maryam adalah surah ke-19, ya. Ayat ke-3, ayat ke-4, ya, di mana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa. Teman-teman tahu kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Adalah seorang nabi yang sudah di usia sangat senja, sangat tua, gak punya anak, istrinya mandul. Namun Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa kepada Allah siang malam tiada henti, teman-teman semua. Apakah Allah kabulkan doanya? Lihat dalam surah Maryam ayat 3 dan 4, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kata Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 4, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan, aku belum pernah kecewa ya Allah. Walaupun sudah puluhan tahun aku berdoa, belum kau kabulkan, aku gak pernah berpaling ya Allah, gak pernah kecewa ya Allah. Walaupun sampai rambutku memutih, tulangku semakin menua dan melemah, gak pernah kecewa kepadamu ya Allah. Apa artinya? Nabi Zakaria alaihissalam gak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang Allah berikan pada Nabi Zakaria alaihissalam? Teman-teman lihat surah Al-Anbiya ayat ke-89. Surah Al-Anbiya surah keberapa teman-teman semua? Berapa? 18. Berapa? 21. Kita lihat surah ke-21 ya, surah Al-Anbiya ayat ke-89 sampai ke ayat 90. Berkat dari doa yang tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti. Jujur deh, kadang-kadang ada masa di mana capek berdoa, Allah nggak dengar, kadang-kadang begitu. Akhirnya kita meninggalkan doa. Apa yang Allah takdirkan pada Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Surah Al-Anbiya adalah surah ke-21 dalam Quran, Ibu sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Zakaria dia berdoa kepada Tuhannya. Kata Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri ya Allah, tanpa keturunan ya Allah, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, apa kata Allah? Maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kami anugerahkan anaknya yang bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya yang mandul bisa mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kira-kira dalam logika manusia, orang udah tua, mandul lagi, bisa nggak punya anak teman-teman semua? Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya kemarin haji, dirawat di rumah sakit ICU Kota Mekah 11 hari dengan ventilator. Kata dokter, berat, kasusnya berat. Dokter nggak tega mungkin ya mengatakan pada saya, ibumu nggak bisa bertahan lama. Dokter hanya mengatakan kasusnya berat, hanya doa saja, silakan untuk banyak berdoa. Sekeluarga udah siap-siap semuanya dari Indonesia, sudah mau datang ke Kota Mekah untuk mempersiapkan kalau ibu kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ibu sekalian, kalau Allah sudah berkehendak, semua orang takjub, terkejut. Mereka mengatakan ini seperti mukjizat. Pada hari ke-11 dengan ventilatornya sudah mau siap-siap pindah ke rumah sakit untuk tracheostomi, pembolongan leher supaya tidak pakai ventilator terus-menerus, bisa pakai alat saja. Tiba-tiba di hari itu justru ibu saya dikeluarkan dari ICU, disuruh langsung pulang ke hotel ya. Ibu saya dalam keadaan yang lebih baik, dan sampai hari ini setelah 7 bulan kejadian itu terjadi, ibu saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat.
Dan semua orang mengatakan hanya sebagian kecil saja orang-orang yang ketika sudah berhenti nafasnya dengan ventilator di ICU. Ibu saya berhenti nafas, Bu, udah dingin badannya, udah pucat badannya, sampai akhirnya sekarang bisa sehat seperti sedia kala. Kalaupun bertahan mungkin cacat atau bergantung dengan alat, kata mereka. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman sekalian ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi bahwa Masya Allah, jangan pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki dirimu dan hanya kepada Allah lah engkau bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Baik teman-teman semua, kita kembali lagi dalam tema kita, orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala segera kembali dengan taubat. Ya, salah satunya adalah dengan taubat. Salah satunya adalah dengan fafirru ilallah, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa nggak ada kesempatan. Enggak, selama nafas belum ada di ujung kerongkongan, masih ada kesempatan untuk engkau bisa menjadi orang yang lebih baik daripada lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi orang lebih baik Ibu sekalian? Insya Allah. Insya Allah ya teman-teman semua, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat kita semangat datang ke masjid? Allah. Siapa yang buat ibu-ibu semangat datang ke kajian-kajian ilmu atau majelis-majelis ta'lim atau ngaji baca Quran istiqamah? Siapa yang buat ibu-ibu rajin bangun salat malamnya? Siapa yang buat ibu-ibu rajin mungkin puasa Senin Kamisnya, puasa sunnahnya? Semuanya adalah Allah. Allah memberikan taufik kepada kita, pertolongan kepada kita untuk kita mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta sama Allah. Minta, Bu. Kita minta sama Allah doa istiqamah. Doa istiqamah itu bunyinya apa? Rasulullah SAW punya doa. Doa istiqamahnya Rasulullah itu adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Kenapa membolak-balikan hati? Kita memang begitu. Kadang-kadang kita taat, besok maksiat, besok taat lagi, besok buat dosa lagi. Begitu kan? Kadang-kadang udah berusaha bertahun-tahun solehah, minta ampun, taat kepada Allah. Di satu titik terjerumus juga. Di satu titik mengedepankan hawa nafsu. Aduh, ternyata sudah berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun berusaha jadi orang lebih baik, ternyata kena juga nih. Memang manusia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, suci, bersih, nggak ada. Rasulullah katakan yang sebaik-baik orang adalah bukan mereka yang tidak pernah buat dosa, namun mereka yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah tadi apa? Allah pengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Dalam surat Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan yang semurni-murninya atau taubatan nasuha, ciri-cirinya adalah engkau menyesal dengan tetesan air matamu. Ya Allah, bodohnya aku, ya Allah. Ya Allah, betapa zalimnya diri ini, ya Allah. Menyesal akibat kebodohan kita melakukan perbuatan itu. Kedua, ciri taubatan nasuha adalah berhenti. Dan berhenti itu tidak mudah. Dosa yang kita lakukan terus-menerus, bahkan kita sudah tahu apa ancamannya daripada Allah, untuk bisa berhenti tidak mudah. Maka minta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan ya Allah untuk membenci kemaksiatan yang aku lakukan ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah, kepada kemaksiatan ya Allah. Setelah kau berikan hidayah kepada kami, ketika kau sudah memberikan petunjuk kepada kami ya Allah, buat kami mencintai kebaikan, buat kami membenci keburukan ya Rabb. Doa teman-teman sekalian, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan, jangan kau buat aku mencintai kemaksiatan ya Allah, setelah kau berikan petunjuk kepada kami ya Rabb. Doa teman-teman semua. Dipaksakan, tidak ada orang yang kembali kepada Allah itu tanpa paksaan. Dipaksakan, dipaksa. Paksa, tepuk-tepuk diri kita, aku mau jadi orang baik ya Rabb, mau jadi orang baik ya Allah. Bangun wahai diri. Sudah berapa lama maksiat yang kita lakukan sampai hari ini? Dan kehidupan ini nggak tenang, nggak baik-baik aja. Banyak teman-teman sekalian, dosa itu banyak. Termasuk salah satu dosa yang mungkin sampai hari ini kita kerjakan adalah masih menyimpan marah, dendam, benci, dan memutus tali silaturahmi. Ya kan? Masih ada di antara kita. Padahal menjelang Ramadan
Kita diingatkan bahwa Allah nggak nerima loh amalan-amalan orang-orang yang masih memutuskan tali silaturahmi. Boleh nggak kita minta sama Allah, ya Allah, mau jadi orang baik, bersihkan hati ya Allah. Di sini nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam sama orang ya Allah. Nggak mau ya Allah bermusuhan sama orang ya Allah. Mau hatinya bersih. Kalau hati bersih, pikiran jernih, badan sehat, kita bisa fokus dalam beribadah di bulan suci Ramadan nanti. Jadi salah satu dosa yang mungkin kita kerjakan sampai hari ini adalah perkara hati yang masih banyak kotornya, yang masih benci banget sama orang, yang masih belum bisa memaafkan orang. Teman-teman tahu nggak, di Quran nggak ada kata meminta maaf. Di Quran itu yang ada adalah memberi maaf. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-133 sampai ayat ke-134, ya, ciri-ciri orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, bersegeralah kamu mencari ampunan, bersegera, berlari cepat-cepat. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang gemar berinfak. Di waktu lapang, di waktu sempit, ada uang dia infak, gak ada uang tetap infak walaupun sedikit. Berinfak. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi salah satu dosa yang mungkin kita kerjakan sampai hari ini masih mendendam, marah, benci, memutuskan tali silaturahmi, membuat berbagai macam planning ya untuk membalas dendam akan sebuah perilaku kezaliman seseorang. Kita memberi maaf bukan buat dia, teman-teman semua. Kita memberi maaf untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih damai, betul? Urusan orang lain jahat pada kita itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur, Allah Maha teliti, Allah Maha membalas akan segala sesuatu. Urusan kita mau jadi orang yang tenang, yang damai hidupnya, yang bisa fokus mengerjakan amal-amal kebaikan kalau di sininya bersih. Maka kembali lagi teman-teman sekalian tentang taubat. Taubatan nasuha adalah mereka yang menyesal, berhenti dari maksiat dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosanya yang telah lalu, menutupi kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Itu adalah taubatan nasuha. Itulah cara kita untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali dekat kepada Sang Pencipta kita. Dan termasuk juga supaya kita tidak berpaling, lakukan banyak sholat taubat, ibu-ibu sekalian. Sholat taubat itu sholat 2 rakaat. Kapan waktunya terserah. Setiap kali kita rasa kita buat dosa, langsung sholat 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat itu mengampuni, menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan itu. Jadi sholat taubat itu kapan? Setiap saat kalau bisa, setiap hari kalau bisa, setiap malam kalau bisa. Dalam sehari kira-kira ada buat dosa nggak? Ada nggak? Dosa mata, mungkin ngelihat sesuatu yang Allah haramkan, mungkin ngelihat orang dengan mata pandangan benci, mungkin ngelihat dengan pandangan iri, dengki. Teman saya mengatakan, saya nggak mau punya sosial media lagi. Ketika saya lihat sosial media, saya iri ngelihat betapa suami orang itu romantis banget sama istrinya. Suami orang lembut dan baik banget sama istrinya. Suami saya nggak begitu. Saya benci ngelihatnya, saya nggak suka ngelihatnya. Setelah itu saya nggak mau punya sosial media lagi karena kehidupan saya nggak seindah seperti kehidupan teman-teman yang ada di sosial media katanya. Ya. Kadang-kadang mata kita ini memandang seseorang dengan pandangan benci. Dia dapat nikmat ya Allah, saya nggak dapat ya Allah. SMS. Suka melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah atau sedih. Ya. Dengki. Kadang-kadang mata ini banyak dosanya. Melihat orang nggak suka, apalah teman-teman sekalian. Kenapalah selalu harus ada pandangan mata benci itu buat apa? Atau lisan yang paling banyak dosa. Banyak dosanya di sini. Riba, fitnah, kata-kata keji, kata-kata buruk, namimah, adu domba, menyebarkan sebuah berita bohong yang kita nggak tahu kebenarannya. Banyak dosa di sini. Banyak dosa di pikiran kita, suudzon pada takdir Allah, suudzon kepada teman-teman kita. Dosa tangan mungkin yang melakukan sesuatu yang tidak adil. Dosa hati paling banyak juga, marah, iri, dengki, dendam, benci, banyak sekali. Maka sholat taubat adalah salah satu cara supaya kita tetap terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah ya teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian dia berdiri dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni kita. Oleh karena itu, tidak ada waktu lagi teman-teman sekalian. Di akhir dari tausiah saya pada kali ini, waktu kita singkat, waktu kita sempit, ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian, apakah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke Ramadan lagi atau enggak. Meninggal dunia itu nggak harus sakit dulu loh. Banyak loh kematian-kematian mendadak, betul nggak? Ayah saya meninggalnya mendadak, Bu. Baru ngobrol-ngobrol, tiba-tiba malam nggak kedengeran suaranya, pagi ternyata udah mendadak. Ya, mungkin serangan jantung, nggak tahu. Kita nggak tahu. Ayah saya meninggal tuh sudah 8 jam, sudah biru, sudah kaku. Kami baru tahu pagi hari. Mendadak. Kepergian mendadak ini bisa jadi 2 hal. Kalau orang-orang itu saleh, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'anhu, semoga Allah mengampuni dosa ayah saya dan orang-orang yang telah meninggal lebih dulu di antara kita insyaallah. Kalau dia orang saleh meninggal mendadak, Masya Allah, sebuah rezeki. Tapi kalau dia orang yang banyak dosanya meninggal mendadak, artinya kecelakaan besar untuknya, gak ada kesempatan untuk bertaubat. Makanya kadang-kadang orang sakit itu bersyukur karena ada kesempatan untuk mempersiapkan kematiannya, atau ada kesempatan untuk bertaubat, ada kesempatan untuk digugurkan dosa-dosanya, ya kan, ibu-ibu sekalian? Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Mati nggak harus sakit dulu. Ibu saya depan mata saya, Bu, serangan jantung. Saya lihat ibu saya bagaimana, saya baru tahu orang serangan jantung itu ya. Ibu saya nafas satu-satu, akhirnya nggak bernafas sama sekali di depan mata saya. Bisa saja tiba-tiba kecelakaan, banyak terjadi. Kemarin COVID, di antara kita banyak yang kehilangan anggota keluarga, banyak ibu-ibu sekalian, banyak. Seorang anak meninggal dunia karena tersedak makanan, banyak Bu, banyak, betul? Cukuplah kematian menjadi pengingat bagi kita, penasihat terbaik untuk kita. Gak ada waktu lagi. Fafirru ilallah, lari. Mau nunggu apa lagi? Mau berpalingnya sampai kapan? Mau marahan sama Allah sampai kapan? Mau gak terima sama takdir Allah sampai kapan? Boleh gak berdamai dengan kehidupan kita? Supaya kita hidup dalam keadaan lebih tenang. Gak ada cara yang membuat kita lebih damai selain berkoneksi dengan Allah, punya hubungan baik dengan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ceramah yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mulai hari ini kita buat target ibadah. Setiap hari saya mau baca Quran. Mungkin gak bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 1 halaman, gak apa-apa. Sedikit-sedikit tapi istiqamah. Saya mau sholat malam 2 rakaat, gak apa-apa. Yang penting istiqamah. Saya mau qabliyah ba'diyah, gak bisa sih sholat-sholat rawatib yang rutin. Ya kalau gak maghrib sama isya lah, qabliyah ba'diyah rutin. Saya gak bisa nih puasa sunnah nih. Ya udahlah puasa Senin Kamis rutin. Bulan Sya'ban banyak ganti puasa ibu-ibu sekalian yang belum ganti puasa ya ibu-ibu sekalian sebelum masuk bulan suci Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan baik dan Allah sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan insyaallah.